Mengapa sih Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa? Hal ini dikemukakan oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Ia mengatakan bahwa Pancasila sebagai Weltanschauung atau sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahkan nih, kalimat ini ia katakan sebanyak 31 kali dalam pidatonya. Lalu sejak kapan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Dalam Pancasila terkandung 5 sila, yaitu nilai-nilai luhur yang ada pada zaman prakolonial hingga zaman kemerdekaan. Hal ini bisa kita buktikan dari perjalanan Pancasila pada tahun 1920, yaitu fase pembibitan. Lalu selanjutnya ada fase perumusan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu yang terakhir ada fase pengesahan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan. Lalu sekarang bagaimana? Apakah Pancasila masih sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Dilansir dari jurnal Universitas Islam Anur Lampung tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Di era globalisasi ini, yaitu era di mana budaya yang di luar Indonesia masuk ke Indonesia, bahkan nih, gak cuma budaya aja, tapi dari hukum, seni, nilai-nilai kemanusiaan, bahkan ilmu pengetahuan pun sekarang masuk ke dalam Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkanlah filter atau penyeleksi budaya mana yang dapat diterima dan mana yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan 5 sila Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari? Saya memberikan 5 gagasan penyelesaian berdasarkan dengan kelima sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa mengimplementasikan sila ini dengan cara tidak memaksakan agama dan keyakinan kepada orang lain. Kita tahu bahwa sekarang banyak agama dan keyakinan dari luar Indonesia masuk ke dalam Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk memaksakan keyakinan dan agama terhadap orang lain. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mengimplementasikan sila ini dengan cara mensamaderajatkan manusia. Di era globalisasi sekarang, banyak orang yang sudah kita kenal lewat teknologi. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk menilai atau merendahkan orang lain yang bahkan kita tidak kenal dekat. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bisa mengimplementasikan sila ketiga ini dengan cara mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Sekarang banyak budaya di luar Indonesia yang datang ke Indonesia, tapi sejatinya budaya itu bukanlah budaya warisan bangsa Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa mengimplementasikan sila keempat ini dengan cara demokrasi. Di era sekarang, korporasi ini semakin meningkat, yaitu badan usaha milik sendiri. Oleh karenanya, terjadi krisis demokrasi. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengimplementasikan sila terakhir ini dengan cara membantu orang yang kesusahan. Di era globalisasi, di era kemajuan teknologi ini, kita bisa mendapatkan informasi orang yang sedang kesusahan dimanapun. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai rakyat Indonesia saling membantu. Sekian dari saya, pemaparan tentang aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.